Kru, coba naik ke atas. Dilihat. Oke ya, ini bukti ya teman-teman. Ini bukti bahwa memang pakunya itu benar-benar ada dan tertancap di pusat pusaran gitu ya. Iya. Dan di sini Om Janim terbakar. Nah, ini terbakar. Tetapi yang saya lihat kok ini bukan seperti tubuhnya Om Janim. Ya, terjadi seperti Iya, sekitar sini lagi. Waduh, berarti dekat payudara dong. Iya. Ini Wah, kayak gini. sakit nggak? Sakit. Berarti, Sakit. Iya. Berarti sekarang payudaranya terbakar. Enggak, Mister, cuma luka aja, nggak kebakar, luka kayak gini nih. Oh, kayak gitu ya. ini. Iya. Terus dipakein ini nggak? Apa? BH itu namanya? Iya kan nggak kesini banget, Mister, cuma di sekitar dada aja. Oh, di sekitar dada. Iya. Kirain agak ke sini Iya. atau ke sini. Soalnya kan kalau kena baju ya lengket ya itu pasti lebih sakit. Iya, memang pribadi sebenarnya dari tadi juga nahan sih, cuma Oh, berarti dari tadi Mbak Isma itu menahan sakit ya? ya sedikit, Mister. Udah agak mendingan juga sih, nggak kayak waktu. manusia kan dia menyentuh tanah tuh kan. Oh iya. Jadi kalau belum apa namanya, kalau belum dipaku itu masih ngambang, Mister. Makanya saya suruh lihat kakinya. Kan biasanya itu yang lihat juga, Oh. coba liatin kakinya. Oh iya iya benar. Tapi apakah di sini nggak jadi pikiran Om Janim ataupun kameramennya seuzon? Soalnya kan otomatis yang lihat kaki kan nanti ke atas ke atas ke atas, otomatis itu nggak memakai pakaian lain kan? Kuntilanak silakan masuk, Aminah. Ya. Silakan duduk. Duduk sini. Coba sini. Ya. Ya teman-teman, ini yang namanya Aminah. Dia itu adalah kuntilanak yang dulunya dipaku oleh Om Janim. Ya Om, ini kok saya lihat seperti badannya itu kayak nggak segemuk tadi ya yang di video ya. Itu kenapa? Kan gini, Mister. Jadi ini dari makannya, Mister. Makanya, Betul, kalau belum di alam sana kan makannya nggak tahu apa ya, jadi dia gemuk. Tapi kalau udah manusia begini, kita tuh susah ngasih makannya. Makan nasinya itu susah, jadi harus kita aduk dengan apa, dengan campur dengan apa, baru mau makan gitu. Mister. oh gitu. Iya, Betul, jadi dari kayak makanan. bayi lagi gitu. Ini jadi udah mulai agak gemuk sekarang, Mister. Ini gemuk. Padahal menurut saya ini kurus loh. Tadi gimana Mbak Isma? iya, ini makanya itu dulu dia itu awalnya kan ya yang tadi dibilang sama Om Janim ya, Iya. makanya kayak ngajarin bayi makan lagi. Harus dijadiin bubur dulu, terus makannya juga perlahan. Oh, jadi harus diolah, Iya. dijadikan seperti makanan bayi gitu. Iya, Nggak betul. bisa makan langsung dikunyah-kunyah kayak gitu, nggak Nggak bisa. bisa, iya. Jadi kayak mulai dari awal lagi. Dulu aja di ini kalau jalan itu susah, Mister. Oh, Harus diajarin lagi. yang ngajarin siapa? Awalnya nih saya sama Om Janim, terus kan langsung dibawa ke pesantren. Jadi langsung sama yang di pesantren dididik di sana sekalian gitu. Oh, pesantren. Iya. Apakah satu pesantren tahu semua? Enggak, Mister. Jadi cuman ada satu orang gitu, gurunya itu yang ngajar dia ngaji itu yang tahu. Teman-temannya nggak tahu? Enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Enggak. Betul. Oh, nggak ada yang tahu. Tapi saya sih agak yakin, agak enggak sih ya. Tapi nanti kita buktikan saja apakah ini asli kuntilanak yang Om Janim itu atau bukan. Dan ini kan tadi di pesantren, berarti diajarin ngaji. Betul. Ya, berarti harusnya itu sudah pintar. Dari berapa bulan yang lalu ya? Sekitar 9 sampai 10 bulan Iya. yang lalu ya? Iya. Seperti itulah. Oh, 9 sampai 10 bulan. Yang kasih nama Aminah itu siapa? Sebenarnya sih ini gurunya sendiri yang ngasih ini, yang ngasih nama gitu. Oh, gurunya sendiri dari pesantren tersebut. Betul. Emang dia itu pendiam seperti ini atau gimana? Ya memang pendiam, kerja kalau nggak ditanya nggak mau bakal ngomong. Oh, kalau ditanya nggak mau jawab gitu. Ya, mungkin kalau sekarang saya mau jawab ya, kalau dulunya kalau nggak ditanya itu nggak bakal ngomong dia. Kalau Iya, nggak Ustaz. ditanya. Oh, gitu harus Tapi ditanya kan dahulu itu ya. susah. Oke. Baik teman-teman, saya akan mencoba mempertanyakan sesuatu ke dia, apakah dia bisa menjawab ataukah tidak. Soalnya bahasanya itu kalau di dunia nyata itu agak sulit diucapkan ya, karena dia sudah berwujud seperti manusia. Halo Mbak, apa benar nama kamu Aminah?
Iya, Iya. iya. Ketika kamu itu mengaji di pesantren, apakah teman-teman kamu nggak ada yang curiga kalau kamu itu bukan dari golongan manusia? Tidak. Oh, teman-teman berbicaranya itu agak sedikit berbatah-batah sedikit ya, Iya, agak Mister. sedikit terjeda-jeda ya. Iya, karena Iya. memang bicaranya pun itu diajarin lagi, Mister. Oh, Makanya diajari. nggak langsung lancar kayak gini. Oh. Nah, ini kan di pesantren, terus yang kasih makan dia siapa? Yang mengurusi dia siapa? Katanya kan makannya kan seperti bubure gitu. Di pesantren kan nggak mungkin. Orang ini sukanya apa, orang itu sukanya apa. Ini kan, ya siapa yang mengurus di pesantren? Itu Ataukah memang gurunya? Ataukah kalian berdua yang mengurus? ini kalau yang ngurus dia itu ada sendiri di sana, Mister. Tapi semuanya itu dibiayai sama saya dan Om Jenny, begitu, Mister. Oh, begitu. Iya, soalnya kan ini ada kelebihan sendiri ya. Iya, Jadinya, spesial. jadinya harus ada spesial yang mengurus ya. Contohnya kayak kiainya itu harus turun tangan sendiri untuk Iya. mengurusi dia gitu. Oh. Tapi yang saya lihat sih dari raut wajahnya itu seperti wanita berusia 20 tahunan ya. Padahal sudah tua sih sepertinya sih. Udah tua sebenarnya, Mister. Sudah Udah tua. nggak muda lagi nih sebenarnya. Cuman kan di alam sini jadi umurnya kelihatan muda. Ya teman-teman, ini sengaja saya pakaiin topeng ya supaya tidak terpublik. Soalnya kalau dia terpublik itu sangat berbahaya untuk dia sendiri. Karena banyak sekali orang yang mengincar dia ketika wajahnya itu terlalu jelas gitu. Kenapa diincar? Biasanya itu kaum lelaki ya, mengincar dia untuk dinikahi karena biasanya untuk kekayaan. Bukan begitu Om Jenny? Betul sekali, Mister. Ya, jadi udah dari dulu itu mitosnya jika manusia menikahi dengan bangsa lain akan menjadi kaya raya, bisnisnya akan meledak gitu. Ya ini yang terjadi. Nah ini saya ingin mengetes ya Mbak Aminah, apakah selama ini kamu di pesantren itu ada perkembangan atau tidak? Berarti kan Mbak Aminah itu sekarang agamanya Islam. Iya. Iya Islam. Jadi saya ingin mengetes, diizinkan atau enggak untuk kalian berdua ya, jika Mbak Aminah itu saya tes dengan membaca Al-Quran. Boleh, Mister, silakan. Bisa? Bisa, silakan. Oke. Aminah mau kan? Oke, silakan terserah mau baca Al-Quran yang mana saja, bisa baca Al-Quran atau tidak. Ya teman-teman, ini kita saksikan ya, apakah dia bisa membaca, terserah mau baca yang mana. Yang jelas rutinitas di pesantren itu lebih banyak membuka Al-Quran dibanding bermain ya. Iya, Betul Mister. sekali, Mister. Jadi nggak ada waktu untuk bermain. Terserah mau baca yang mana, terserah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwun lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Oke, cukup. Ya, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa dia ini karena terlalu sering di pesantren lebih lancar membaca bahasa Arab dibanding berbicara dengan ya. Berarti saya bisa ambil kesimpulan kalau dia itu
sering mengaji dibanding berkomunikasi dengan teman. Iya, betul. Nah, yang saya curigakan, dia kan jarang berkomunikasi dengan teman. Pastinya teman lain mencurigainya kan? Itu cara mengatasinya bagaimana? Apakah memang dipisah ruangan khusus ataukah tetap dicampur? Mungkin orang lain melihat itu, ini orang pendiam gitu. Gimana Mbak Isma? Mbak Isma sering menjenguk dia kan? Iya. Iya, jadi dia memang ada ruangan khusus, Mister. Soalnya kan kalau misal nggak di ruangan khusus, nanti takutnya ada yang deal juga. Namanya kan di pesantren, Iya. banyak orang, banyak teman-temannya. Tapi ada kok waktu dia untuk bergabung sama teman-temannya. Ada ya, cuman nggak Iya. terlalu banyak ya. Iya, nggak terlalu banyak. Demi keamanan dia juga, Mister. Iya. Mm. Tetapi ketika sekarang kan dia udah menjadi manusia, Iya. apakah dia tidak menginginkan untuk jadi kuntilanak lagi? Ya, coba ditanya Bisma, dia lebih enak jadi kuntilanak apa jadi manusia? Coba ditanya. Gimana, Aminah? Jadi manusia. Oh, jadi Aminah katanya itu lebih senang jadi manusia kayak gini. Oh iya iya, ya alhamdulillah sekali. Jadi perjuangan kalian berdua itu tidak sia-sia ya, Iya, mendidik alhamdulillah, Mister. orang. Tadinya sih bukan orang ya, sudah jadi orang seperti ini yang nggak tahu apa-apa hingga kini menjadi tahu tentang agama Islam, tahu tentang segalanya gitu. Wow, ini amazing sekali ini. Oke, ini saya ambil dulu ya. Ini kita coba. Oke, itu kan tadi pembacaannya pun saya lihat cukup sekali bagus ya. Sangat lumayan fasih, merdu juga ya. Dan saya ingin membuktikan apakah dia itu benar-benar kuntilanak atau bukan. Boleh nggak? Katanya kan dipaku. Boleh. Ini saya mohon maaf ya. Ini untuk pembuktian saja. Apakah benar di kepalamu itu ada pakunya atau tidak? Boleh dibuka hijabnya? Coba tolong dibantu Bisma. Oke, Bu Isma tolong dibantu. Sini, Aminah. Oke. Oke, kru coba naik ke atas. Dilihat. Oke ya, ini bukti ya teman-teman. Ini bukti bahwa memang pakunya itu benar-benar ada dan tertancap di pusat pusaran gitu ya. Iya. Waktu itu kan rambutnya panjang. Apakah ini memang masih panjang atau sudah dipotong? Panjang. Rambutnya masih panjang, Mister nih. Masih panjang. Bisa berdiri Mbak Aminah? Coba berdiri. Coba putar balik, coba hadap ke belakang. Ya, oke. Oh, ini dimasukin ke dalam ya? Iya, soalnya rambutnya panjang banget, Mister. Oh, kalau nggak dimasukin panjang sekali ya? Tuh, panjang banget Mister. Oke, ya teman-teman ternyata memang panjang ya, segini ya teman-teman ya. Ini sangat panjang sekali. Ini kenapa nggak dipotong saja biar wajar seperti manusia biasa gitu? Nggak ada yang mempan Mister guntingnya Mister. Kok bisa nggak ada yang mempan? Saya juga heran. Jadi kalau digunting itu guntingnya bisa patah. Patah? Mister. Serius ini? Iya, Betul. Wow. iya. Ini memang rambutnya itu kayak mungkin nggak boleh ini ya, Mister ya, nggak boleh dipotong. Soalnya kita udah coba berbagai Udah macam coba. cara ya. Ini Ya, betul. Apakah kayaknya nggak bisa. apakah ini emang panjangnya akan tetap segini terus atau tidak? Ini rambutnya Omina. Iya. Oh enggak, Mister. Ini rambutnya ini bisa bertambah panjang. Tapi rambutnya perlu waktu yang cukup lama untuk memanjangkannya lagi, Mister. Ini aja tumbuh 1 cm ini memerlukan waktu 10 tahun di dunia ini, Mister. 10 tahun di dunia ini. Iya, Mister. 1 senti 10 tahun. Iya, hanya 1 cm. Kan lama banget kan dia. Iya. 1 Oh. senti 10 tahun Mister. Berarti seperti di alam gaib dong. Di alam dunia itu 10 tahun ibarat di alam gaib itu hanya 1 bulan. 1 Iya, bulan. betul. Astagfirullahaladzim. Dan dia nanti otomatis menuanya akan lebih lama. Iya, Mister.
Bahkan ketika dia itu menikah, nanti anaknya bahkan cucunya itu akan bisa lebih tua Lebih tua dari. dari Aminah. Betul sekali. Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti mitos yang di dunia lain itu memang benar-benar terjadi di sini. Iya, memang beneran ada ini, Mister. Subhanallah. Iya. Ya udah Mbak Isma, ini tolong dipakaikan hijabnya Oke, lagi agar tidak terlalu lama terurai. Ini hanya untuk pembuktian saja ya teman-teman ya. Saya hanya ingin membuktikan ya yang dilakukan oleh Om Janim itu ternyata ini memang benar-benar kepalanya ada pakunya juga. Ya, duduk lagi ya, Mina. Oke. Ini harus selalu dirahasiakan ya Om ya. Betul sekali, Mister. Harus dulu tutup mukanya. Untuk Mbak Aminah, saya ingin bertanya kepada Anda. Iya, Kesulitan terbesar di pondok itu apa? soal baju. Baju. Iya, Berarti apakah Mbak Isma jarang mengirim baju? sering. Tetapi saya harus menunggu Oh. kiriman baju dari Mbak Isma. Oh, jadi karena oh iya, teman-teman, saya juga pernah di pesantren ya. Kalau baju di pesantren itu sering banget ya ketika dijemur sering banget hilang, entah itu diambil sama temen atau gimana karena di situ banyak sekali orang, jadi bajunya itu bisa saja tertukar-tukar gitu teman-teman. Soalnya misalkan kita dijemur ya, saya pakai baju kuning, di sana ada baju kuning lain, terus saya ambil yang lain, padahal baju saya masih di situ. Jadi bisa juga tertukar-tukar. Nanti ada juga yang, loh saya perasaan tadinya jemur satu baju kuning, sekarang jadi bawahnya dua baju kuning. Kadang nggak sadar seperti itu hilangnya teman-teman, bukan karena disengaja. Jadi ini memang karena baju ya teman-teman ya, baju. Jadi bukankah biaya di sana ditanggung oleh Mbak Isma? Apakah Mbak Isma nggak ngasih uang untuk simpanan kamu? Iya, Mbak Isma mengasih uang, tapi lewat Pak Kiai. Oh, jadi kalau Mbak Isma kasih uang ditaruh ke Pak Kiai gitu ya? Oh, jadi jarang megang uang ya? Oke, kalau gitu nanti akan saya kasih uang ya ke kamu untuk pegangan kamu. Tapi kamu jangan bilang-bilang ke teman-teman kamu kalau kamu pegang uang. Nanti kalau kamu bilang pegang uang, nanti akan diambil sama teman kamu karena kita nggak tahu sifat orang di pesantren itu kan banyak. Kadang ada orang nakal ditaruh pesantren biar sembuh, kan biasanya pikirannya itu masih ada. Oke, Guru, coba tolong ambilkan uang saya yang di tas. Oke, ini ada uang ya buat Mbak Aminah. Ya, terima itu, tolong disimpan, ambil seperlunya saja. Saya tahu Mbak Aminah itu tidak membutuhkan duniawi yang berlebih, tetapi itu mungkin sedikit membantu buat membeli baju ataupun ya sesuatu yang Mbak Aminah suka gitu ya. Makasih. Iya, saya merinding teman-teman. Suaranya itu udah pelan, agak sampai ya kalau mungkin di tengah hutan ada suara kayak gitu langsung merinding ya untuk orang biasa ya. Ini saya merindingnya karena saya melihat langsung dalam wujud manusia ya seperti ini, sangat merinding gitu Pasti teman-teman. nggak nyangka gitu ya, Mister? Iya, ya? saya nggak nyangka sekelas saya itu agak sedikit nggak percaya gitu, tapi ini memang ada suatu. buktinya gitu. Iya, Iya. sungguh mengerikan ini. Ini mudah-mudahan kamu jadi anak yang baik ya, Amin. agar kamu itu bisa memperbaiki kualitas hidup kamu nanti di akhirat ya. Kamu punya banyak bekal dari dunia ini. Ketika kamu kembali ke akhirat, kamu akan tenang di sana.
dan damai membawa bekal amal yang sangat baik, sangat banyak. Ya. Ini saya ingin bertanya ya, apakah Mbak Aminah itu nantinya akan menikah juga? Tidak. Tidak. Ya. Ini kenapa tidak ini? Ya sebenarnya sih terserah dia sendiri. Iya. Mister. Mungkin Kalau dia mau juga, nikah, silakan, asal cowoknya itu yang benar-benar tahu keadaan dia. iya Mister. Gitu. Kalau saya sama Om Janim itu seperti itu, cuma mungkin karena dia ini juga belum begitu lama di dunia, jadi dia masih kan belum cukup tahu tentang dunia ini juga, Mister. Iya, Jadi mungkin belum ada keinginan untuk menikah. Ngomong-ngomong soal nikah, apakah dia itu haid? Nah kalau itu Mbak Isma yang tahu, saya nggak Iya, tahu. iya, iya. Aminah ini haid, Mister. Haid? Ya. Haid seperti wanita pada umumnya. Luar biasa. Ini nggak bisa saya ungkapkan ini. Ya layak dong untuk menikah dong. Iya, layak Layak memang. sebenarnya, Mister. Iya. Mana kan dari kemauannya dia aja Iya. mau menikah apa enggak. Iya, soalnya saya sama Om Janim pun nggak akan memaksa dia untuk menikah dengan si A ataupun si B. Jadi biarkan dia yang menentukan. Kalau iya, saya juga udah bilang ke Aminah. Aminah kalau misal ingin nikah, Aminah bilang aja gitu. Jadi teman dia itu yang sering berbicara itu hanya kamu, Mbak Isma. Iya, Sungguh luar biasa. Salut saya sama kalian berdua. Ya teman-teman, mungkin ini sampai di sini aja dahulu ya. Ini saya agak riskan ini soalnya nanti takut muka dia itu terlalu publish, nanti banyak dikejar oleh orang-orang ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita, Om Jadim, ya, Mister. Mbak Isma dan Iya, Mbak Mister. Aminah. Sampai bertemu di lain waktu untuk Iya. podcast kali ini. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. X dan saya Isma. Saya Om